10 kendaraan truk kontainer dan 13 unit minibus dari berbagai merek terparkir di halaman Mapolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar Kepat 2024. Puluhan kendaraan ini merupakan barang bukti hasil sitaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan atas kasus kredit fiktif. Selain kendaraan, petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai senilai 1,7 miliar. Dan sejumlah dokumen penting. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan dugaan korupsi permodalan dari bank pemerintah ke koperasi PT Eastern Pearl Flour Mills, yang bergerak di bidang permodalan UMKM di Kota Makassar. Kasus dugaan korupsi kredit fiktif ini rupanya sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2019 dan merugikan keuangan negara sebesar 55 miliar dari total anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Diketahui, modus operandi yang dilakukan oleh ketiga terlapor, masing-masing berinisial MN, RF, dan MAN, adalah dengan menggunakan data fiktif dan ganda, serta bekerja sama dengan oknum pihak bank. Hingga kini, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih belum menetapkan tersangka dan masih melangsungkan pemeriksaan terhadap 154 orang saksi. Sampai dengan saat ini sudah status penanganan sudah penyidikan. Terlapornya ada 3, ya, mulai dari inisial MM, kemudian RF dan RAM. Bahkan ini ada uang kontan senilai 1,7 miliar. Kemudian ada perangkat elektronik juga. Kemudian sejumlah kendaraan yang ada di belakang rekan-rekan ini. Ini kaitannya dengan permodalan sebenarnya. Potensi kerugian keuangan negara sekitar 55 miliar. 55 miliar, di mana modusnya itu pelaku ataupun yang terlibat ya, mengajukan permohonan dan proses pencairan kredit, kemudian tidak sesuai dengan syarat pencairan sebenarnya, ya, tidak sesuai syarat pencairan dengan menggunakan data-data fiktif, kemudian data ganda, termasuk menaikkan nilai gaji pokok. Ini yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian tidak melalui proses analisis kredit. Tidak. Jadi ada prinsip-prinsip due diligence ini juga tidak dilakukan, yang menjadi kewajiban dari perbankan. Kemudian jumlah plafonnya itu sekitar 120 miliar. Jumlah plafonnya. Pencairan ditransfer ke rekening koperasi, kemudian lalu dipecah. Ini modusnya, dipecah, ditransfer lagi ke beberapa rekening pribadi calon tersangka. Sampai dengan saat ini, saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak 154 orang, ya, 154 orang, termasuk 11 orang pihak Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri, kemudian pengurus koperasinya ada 6 orang, pengelola koperasi 10 orang, dan anggota koperasinya sendiri ada 120 orang yang sudah diperiksa sebagai saksi. Terkait dengan penerima aliran dana, itu ada 7 orang juga sudah diperiksa. Kenapa kami rilis pada hari ini? Karena statusnya sudah naik penyidikan. Dalam waktu dekat tentu kita berharap kasus ini bisa ditetapkan siapa yang bertanggung jawab ataupun siapa yang bisa menjadi tersangka di dalam kasus ini.